Tim Satuan Tugas Mudik dari Polda Metro Jaya memperpanjang pemeriksaan pemudik yang hendak balik ke DKI Jakarta melalui tol Jakarta Cikampek hingga 31 Mei 2021. Pemeriksaan pemudik pada arus balik di pos penyekatan kilometer 34 tol Jakarta Cikampek diperpanjang mulai Selasa. Perpanjangan pemeriksaan itu bahkan bisa dilakukan sampai pertengahan Juni 2021. Hal itu diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dari klaster pemudik libur Lebaran. Perpanjangan masa pemeriksaan di penyekatan itu dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan menuju Jakarta sejak Sabtu 22 Mei 2021. Dan di pos penyekatan, petugas masih berjaga untuk memeriksa kelengkapan surat perjalanan dan hasil tes negatif COVID-19. Apabila ada pemudik yang tidak membawa surat bebas COVID-19 akan dites dengan metode swab antigen yang tersedia di pos penyekatan kilometer 34 tol Jakarta Cikampek. Untuk mengetahui informasi terkini penyekatan pemudik di tol Jakarta Cikampek, kita telah bergabung dengan Cinta Zanidia dan juru kamera Fatan Jauhar di tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Silakan Cinta, ada informasi apa di sana? Apakah sudah mulai terlihat intensitas kenaikan volume kendaraan? Menurut pantauan kami, situasi lalu lintas di kedua arah ruas jalan tol Jakarta Cikampek saat ini masih terlihat sepi dan juga lancar. Walaupun kami sempat melihat adanya kepadatan yang terjadi di kilometer 34 akibat adanya pos penyekatan yang dioperasikan oleh Polda Metro Jaya. Karena menurut informasi yang kami dapatkan, Korlantas Polri memang sampai saat ini masih mengoperasikan pos penyekatan di beberapa ruas jalan tol dan juga di beberapa ruas jalan arteri yang awalnya hanya beroperasi sampai tanggal 24 Mei tahun 2021, akan tetapi sekarang ini sudah diperpanjang sampai tanggal 31 Mei tahun 2021, yang mana memang dengan begitu pihak Jasa Marga sekarang ini masih menutup ruas jalan tol layang yang ke arah Jakarta sampai pengoperasian dari pos penyekatan yang ada di kilometer 34 ini sudah selesai, yang mana memang mekanisme dari pos penyekatan yang ada di kilometer 34 ini masih sama dengan hari-hari sebelumnya, yang mana seluruh kendaraan yang dicegat oleh pihak kepolisian secara acak ini seluruhnya diharuskan untuk memperlihatkan surat keterangan bebas COVID-19 yang hanya berlaku 1 kali 24 jam, dan jika para masyarakat tidak bisa memperlihatkan surat keterangan tersebut, maka masyarakat diharuskan untuk menjalani tes antigen secara gratis terlebih dahulu. Anggi. Penyekatan kendaraan, Cinta, ada temuan apa di sana? Apakah ditemui adanya pengendara yang reaktif atau seperti apa situasinya, Cinta? Ya, Anggi, sampai saat ini kami masih belum melihat adanya masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 di kilometer 34. Adapun menurut informasi yang kami dapatkan dari awal dioperasikannya pos penyekatan di kilometer 34 tol Jakarta Cikampek ini, sudah ada sekitar 12.500 masyarakat yang menjalani tes antigen dan 27-nya sudah dinyatakan positif COVID-19. Sementara untuk data kemarin sudah ada sekitar 939 masyarakat yang menjalani tes antigen dan satunya telah dinyatakan positif COVID-19. Dan berikut adalah keterangan dari pihak Polda Metro Jaya kepada kami mengenai operasional dari pos penyekatan yang ada di kilometer 34. Ya, jadi dari awal ya, dari tanggal 16 yang kita lakukan rapid antigen di kilometer 34 Cibatu ini, kendaraan yang sudah kita periksa itu sebanyak 10.500-an. Kemudian orang yang kita periksa itu 12.500-an. Jadi untuk data yang terkonfirmasi positif di pos Cibatu ini di kilometer 34 ini sebanyak 27 orang, dan semuanya kita rujuk ke Wisma Atlet untuk dilakukan pendalaman oleh rekan-rekan yang ada di sana.
Pak, bagaimana mekanismenya jika ada yang positif, tetapi yang positif itu ternyata adalah pengemudi dari kendaraan? Itu mekanisme datang ke Wisma Atletnya seperti apa, Pak? Iya, jadi apabila yang terkonfirmasi itu yang positif adalah pengemudi, tentunya satu mobil itu kita lakukan rapid antigen dulu di sini semuanya. Dan akan kita bawa ke Wisma Atlet untuk pendalamannya seperti itu. Lebih didalami lagi oleh teman-teman yang ada di Wisma Atlet seperti itu. Berarti konfirmasi lagi, Pak, berarti kalau misalnya ada pengemudi yang positif COVID-19, berarti satu isi kendaraannya semua harus dikarantina ke Wisma Atlet atau seperti apa tuh, Pak? Itu masalah dikarantina di Wisma Atlet tentunya hasil daripada pendalaman di sana. Jadi mungkin di sana dilakukan swab PCR, didalami lagi. Jadi apabila terkonfirmasi, ya tentunya akan dilakukan karantina. Tetapi apabila tidak, ya mungkin yang terkonfirmasi yang dilakukan karantina seperti itu. Ya, Anggi, jadi tadi pihak Polda Metro Jaya telah menjelaskan kepada kami bahwa jika ada penumpang yang positif COVID-19, maka penumpang dari kendaraan tersebut diharuskan untuk menjalani karantina mandiri terlebih dahulu di Wisma Atlet Kemayoran. Akan tetapi jika ada pengemudi yang ternyata positif COVID-19, maka seluruh penumpang dan juga pengemudi yang ada di kendaraan tersebut seluruhnya diharuskan untuk ikut ke Wisma Atlet Kemayoran dan menjalani tes lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak nakes yang ada di Wisma Atlet Kemayoran. Anggi. Untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami Cinta Zanidia dan juru kamera Fathan Jauhar di Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.